Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai akidah dan tauhid. Sebelumnya, perkenalkan saya Riri Kumalasari dengan NIM 2101421053, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian akidah dan ruang lingkup akidah. Secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah SWT beserta sifat-sifatnya. Kemudian ruang lingkup akidah. Menurut para ulama, beberapa hal yang termasuk dalam ruang lingkup akidah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah SWT. Yang kedua adalah nubuwat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah SWT, yaitu Nabi dan Rasul Allah. Dan yang ketiga adalah ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Dan yang keempat adalah samiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Wirutianingsi dengan NIM 7111421024 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Tujuan mempelajari akidah. Dari pengertian akidah yang telah dijelaskan, terdapat beberapa tujuan kita mempelajari akidah. Yang pertama adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang paham terhadap akidah dengan mudah mengikhlaskan segala ibadah yang telah dilakukannya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini mereka akan terus meningkatkan ibadah mereka tanpa ada keraguan lainnya. Tujuan dari mempelajari akidah yang kedua adalah menenangkan jiwa, di mana orang yang paham terhadap akidah akan merasakan ketenangan dalam jiwa mereka karena mereka bisa menerima segala dengan ikhlas, baik itu takdir baik maupun buruk, karena mereka percaya rencana Allah jauh lebih indah sehingga tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi seesok hari. Tujuan mempelajari akidah yang ketiga adalah meningkatkan amal baik, karena tujuan sebenarnya mempelajari akidah adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang sesat. Oleh karena itu, mereka yang memahami dengan benar mengenai akidah akan senantiasa melakukan amalan baik dan menjauhi perbuatan yang tercela atau buruk, karena mereka tahu bahwa perbuatan yang mereka lakukan akan selalu mendapatkan imbalan, baik itu baik maupun buruk. Tujuan akidah yang terakhir adalah menegakkan agamanya. Mereka yang mempelajari akidah tidak akan pernah ragu untuk berbuat baik, terutama untuk menegakkan agamanya. Selain itu, mereka juga akan selalu berusaha untuk memperkuat tiang agamanya, termasuk berjihad. Pada dasarnya, akidah akan membuat orang tahu bahwasannya yang perlu dikejar tidak hanya urusan duniawi, tetapi juga akhirat. Itulah 4 tujuan kita mempelajari akidah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Rizal Hauzan dengan NIM 8111421227 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membahas mengenai keistimewaan dari akidah Islam. Akidah Islam memiliki beberapa keistimewaan. Yang pertama, sumber pengambilannya murni. Artinya, akidah Islam memiliki landasan yang jelas dan murni, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga bebas dari hawa nafsu, akal, serta asumsi manusia. Yang kedua, akidah tentang perkara gaib. Akidah Islam sendiri bertumbuh pada penyerahan diri
terhadap sesuatu di luar logika. Yang ketiga, jelas, mudah, dan terang. Akidah Islam memuat segala hal dengan jelas, tanpa adanya penyimpangan di dalamnya. Selain itu, semua dalil dan maknanya sangat mudah untuk dipahami semua orang, sehingga akidah Islam terbebas dari paradoks, kekaburan, dan kerancuan. Perkenalkan, nama saya Nila Maftuha, NIM 71014211183 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari dan dalil tentang akidah. Contoh penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, umat Islam seharusnya selalu berpegang pada akidah Islam. Adapun beberapa contoh akidah Islam adalah sebagai berikut, yaitu 1. Beriman kepada Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan cara menerima dan meyakini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah hadis. 2. Melakukan 6 rukun iman dalam kehidupan sesuai dengan ajaran Islam dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 3. Saling menghormati dan menyayangi sesama anggota keluarga dan masyarakat sesuai ajaran Islam. Mau melakukan beberapa kegiatan bersama sesuai ajaran Islam, misalnya melakukan sholat berjamaah. 4. Tidak menerima fatwa kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sabit atau kokoh. Dalil tentang akidah, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Artinya, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasael. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis tauhid. Untuk pengertiannya, tauhid dalam bahasa Arab diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Tauhid merupakan pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu satu. Dalam ajaran Islam, hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Jenis-jenis tauhid yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah tauhid yang menekankan keyakinan bahwa Allah yang menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini, seperti pergerakan matahari dan bulan, pergantian siang dan malam, serta apapun yang terjadi di alam semesta bergerak karena kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasan atas tauhid tersebut terdapat pada Quran Surat Al-An'am ayat pertama yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, yang berarti segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Yang kedua, ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah bentuk tauhid dalam perwujudan amal soleh. Dalam Al-Jadid Syarh kitab tauhid dijelaskan bahwa ini adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun batin. Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan dalam Syarh Aqidah At-Tahawiyah mengatakan bahwa dari 3 bagian tauhid ini yang paling ditekankan adalah tauhid uluhiyah, karena merupakan misi dakwah para rasul
dan alasan diturunkannya kitab-kitab suci, dan juga menjadi alasan ditegakkannya jihad di jalan Allah. Untuk yang ketiga ada al-asma wa sifat. Dalam kitab Syarh Salasatil Usul dijelaskan bahwa cara bertauhid asma wa sifat Allah ialah dengan menetapkan nama dan sifat Allah sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya dan menafikan nama dan sifat yang Allah nafikan dari dirinya dengan tanpa tarif, tanpa takhil, dan tanpa takyif. Landasan dari tauhid ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walillahil asmaul husna fad'uhu biha, yang berarti hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hafsari Fadilah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang keutamaan mempelajari tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati memiliki keutamaan yang luar biasa. Al-Ustadz Yazidin Abdul Qadir Jawas menjelaskan beberapa keutamaan tauhid, yaitu 1. Akan dihapus dosa-dosanya. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW yang artinya, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. 2. Mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Rujukannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran surat Al-An'am ayat 82. Yang ketiga, dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. 4. Dijamin masuk surga. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, diberi kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kholidah Hairani dari Prodi Manajemen dengan NIM 73114210073. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari ini ada banyak, tetapi di sini saya akan menjelaskan hanya 5. Yang pertama, tidak merasa hebat, sombong, ataupun takabur. Yang kedua, mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa nafas, anggota tubuh, makanan, ataupun hal yang lainnya. Yang ketiga, yakin bahwa segala yang ada di dunia ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membolak-balikan hati manusia. Dan yang kelima, yang terakhir, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan akidah dan tauhid. Perbedaan akidah dan tauhid ini dari akidah sendiri, yaitu merupakan dasar atau landasan. Sedangkan tauhid sendiri merupakan wujud dari akidah, yakni dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala.